Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang standar nasional pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aliatur Rofiah Maulidia dengan NIM 0602032405 dan teman saya. Dan perkenalkan saya Dwi Rahmat Ramadan dengan NIM 060203240113. Latar belakang dari makalah kami yaitu pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia karena tidak hanya memberikan pengetahuan saja tetapi juga membentuk keterampilan, sikap, dan nilai-nilai di kehidupan. Namun, mutu pendidikan di Indonesia masih belum merata, baik dari segi fasilitas, tenaga pendidik, maupun pengelolaannya, sehingga dapat berdampak pada perbedaan hasil belajar peserta didik. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan standar nasional pendidikan sebagai bahan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan yang berfungsi sebagai batas minimal yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan yang terdiri dari 8 standar yang saling berkaitan. Dengan adanya standar nasional pendidikan, diharapkan mutu pendidikan di Indonesia dapat terjaga dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Di sini kami ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama tentang pengertian standar nasional pendidikan, yang kedua tentang 8 standar nasional pendidikan, yang ketiga dinamika perkembangan standar nasional pendidikan di Indonesia, yang terakhir yaitu hubungan antar 8 standar nasional pendidikan. Pembahasan yang pertama tentang pengertian standar nasional pendidikan. Nah, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan itu merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berfungsi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Selain itu, standar nasional pendidikan bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dengan demikian, standar nasional pendidikan tidak hanya berperan sebagai standar teknis saja, tetapi juga sebagai arah dan landasan utama dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Nah, pembahasan yang kedua yaitu tentang 8 standar nasional pendidikan. Dalam sistem pendidikan nasional terdapat 8 standar yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama yang lain. Dari 8 standar tersebut, itu menjadi satu kesatuan dalam menjamin mutu pendidikan secara menyeluruh. Nah, standar yang pertama yaitu Standar Kompetensi Lulusan atau SKL, merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, standar ini menjadi acuan utama dalam menentukan pencapaian peserta didik setelah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan. Dengan melalui standar ini, hasil pendidikan dapat diukur dengan jelas baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Nah, dengan demikian, standar kompetensi lulusan ini berperan penting dalam memastikan bahwa lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Satuan dikembangkan berdasarkan tujuan setiap satuan pendidikan, yaitu paket A setara dengan SD, MI, yang bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan pribadi, akhlak, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, paket B setara dengan SMP atau MTS yang bertujuan meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga, paket C setara dengan SMA atau MA yang bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan, kepribadian, pengetahuan, akhlak mulia, serta untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. Yang selanjutnya SMA atau MAK.
yaitu bertujuan meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dijelaskan tujuan standar kompetensi lulusan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Pasal 4 Ayat 4. SKL digunakan sebagai acuan dalam pengembangan standar isi, proses, penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarpras, standar pengelolaan, serta standar pembiayaan. Nah, yang kedua, Pasal 6 Ayat 1, standar kompetensi lulusan ini pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar difokuskan pada penanaman karakter dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, Ayat 2, tentang satuan jenjang pendidikan menengah yang difokuskan pada pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. Ayat 3 pada jenjang menengah atau kejuruan difokuskan pada keterampilan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan yang lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Ayat 4, jenjang pendidikan tinggi difokuskan pada persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, kemandirian, serta sikap untuk menemukan, mengembangkan, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Nah, standar kompetensi lulusan ini menjadi pusat acuan dalam penyelenggaraan pendidikan karena menentukan arah pencapaian seluruh proses pendidikan. Nah, yang kedua yaitu standar isi. Standar isi merupakan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan sekolah, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran. Nah, di dalamnya membuat tentang kerangka dasar, struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender pendidikan, dan akademik. Nah, standar ini sebagai pedoman dalam menyusun kurikulum yang digunakan oleh satuan pendidikan. Nah, dengan adanya standar isi, maka materi pembelajaran dapat disusun secara sistematis dan terarah sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Selain itu, juga memastikan adanya keseragaman dasar dalam sistem pendidikan nasional. Nah, yang ketiga yaitu tentang standar proses. Standar proses merupakan standar yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar atau menengah untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Nah, standar proses ini dikembangkan untuk mengacu pada standar kompetensi lulusan dan standar isi yang sudah ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, dalam Standar Nasional Pendidikan, di standar proses ini mencakup tentang kegiatan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan proses pembelajaran yang dilakukan dengan secara interaktif, inspiratif, dan menyenangkan yang berpusat pada peserta didik, yang bertujuan agar kegiatan belajar mengajar berjalan secara efektif serta mampu meningkatkan kualitas hasil belajar. Nah, standar yang keempat yaitu tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan, merupakan kriteria mengenai pendidik, prajabatan, serta kelayakan fisik maupun mental dalam menjalankan tugasnya. Nah, pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Standar ini mencakup tentang kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik seperti kompetensi pedagogik, sosial, dan kepribadian. Dengan adanya standar ini, maka diharapkan pendidik dan tenaga kependidikan mampu menjalankan tugasnya secara optimal dalam mendukung proses pembelajaran. Nah, yang kelima tentang standar sarana prasarana. Ini merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat ibadah, perpustakaan, laboratorium, tempat bermain, tempat kreasi,
serta sumber belajar yang lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi, informasi, komunikasi. Nah, selanjutnya yaitu standar pengelolaan. Standar pengelolaan ini merupakan standar yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, kegiatan pada tingkat satuan pendidikan, baik dalam kabupaten, provinsi, maupun nasional, agar tercapai tujuan yang efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, dalam satuan pendidikan wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan yang berlaku secara nasional sebagai pedoman dalam menjalankan kegiatan pendidikan. Pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan ini meliputi perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, sistem informasi manajemen, dan penilaian khusus. Nah, perencanaan program ini meliputi visi misi sekolah, tujuan sekolah, rencana kerja, serta menetapkan dan mengembangkan visi misi dan tujuan sekolah. Pada standar pengelolaan ini menekankan pentingnya manajemen pendidikan yang baik, termasuk dalam penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Nah, transparansi ini menunjukkan keterbukaan dalam pengelolaan, akuntabilitas menunjukkan adanya tanggung jawab, dan partisipasi yaitu menunjukkan atau melibatkan seluruh warga, sekolah, dan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan yang efektif akan mendukung tercapainya pendidikan yang secara optimal. Nah, selanjutnya yaitu standar pembiayaan. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan pada pendidikan di satuan pendidikan. Nah, standar pendidikan ini digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kebutuhan pembiayaan pendidik oleh pemerintah. Standar pembiayaan ini mencakup biaya investasi dan biaya operasional. Biaya investasi mencakup tentang penyediaan lahan, sarana prasarana, perkembangan sumber daya manusia, serta modal kerja yang tetap. Nah, sedangkan biaya operasional terdiri atas dua, yaitu biaya personalia seperti gaji, tunjangan pendidik dan tenaga pendidikan, serta yang lainnya, dan biaya non personalia yaitu seperti bahan pembelajaran, perlengkapan, peralatan, dan jasa serta transportasi. Nah, pengelolaan pembiayaan pendidikan harus dilakukan secara efektif dan efisien agar pengguna dana dapat dipertanggungjawabkan serta mampu mendukung peningkatan mutu pendidikan. Nah, yang terakhir yaitu standar penilaian pendidikan, merupakan standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil akhir peserta didik. Nah, standar ini digunakan sebagai acuan pendidik satuan pendidikan pemerintah dalam menilai, mengukur, tercapainya kompetensi peserta didik. Nah, dengan adanya standar penilaian pendidikan ini sebagai dasar dalam menentukan keberhasilan pembelajaran serta bahan evaluasi untuk perbaikan proses pendidikan. Oleh karena itu, standar penilaian pendidikan ini memiliki peran penting dalam menjamin mutu proses dan hasil pendidikan serta sebagai dasar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Baiklah, pada pembahasan berikutnya yaitu mengenai dinamika perkembangan standar nasional pendidikan di Indonesia. Dinamika perkembangan standar nasional pendidikan di Indonesia dapat dilihat dari adanya perubahan dan penyempurnaan regulasi yang mengaturnya. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa standar pendidikan di Indonesia itu terus berkembang dan mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan kebutuhan. Perkembangan ini diawali dengan dikeluarkannya regulasi yang mengatur bidang pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam undang-undang tersebut menjelaskan mengenai dasar dan tujuan penyelenggaraan pendidikan, termasuk wajib belajar, penjaminan kualitas pendidikan, serta peran masyarakat dalam sistem pendidikan nasional. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang berkualitas, maka diperlukan suatu standar yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pendidikan tersebut. Oleh karena itu, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Di dalam peraturan tersebut, standar nasional pendidikan ditetapkan sebagai kriteria minimal dalam sistem pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, peraturan ini juga menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan. Di dalamnya juga memuat 8 standar nasional pendidikan yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan, seperti yang dijelaskan oleh Mbak Lydia tadi. Namun, dalam penerapannya, beberapa peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 masih mengalami beberapa kendala, seperti pada standar kompetensi. Ada lulusan yang belum optimal karena ujian nasional belum bisa menjadi tolak ukur yang tepat. Kemudian pada standar sarana dan prasarana itu terdapat kesenjangan fasilitas antara sekolah di perkotaan dan pedesaan karena keterbatasan dana. Nah, karena adanya beberapa kendala tersebut, maka pemerintah melakukan penyempurnaan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat, baik secara lokal, nasional, maupun global, serta untuk meningkatkan mutu dan daya saing bangsa. Selanjutnya, pemerintah kembali melakukan penyempurnaan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 yang mengatur lebih lanjut tentang kurikulum. Baik, kurikulum itu mencakup kurikulum pendidikan dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi. Kemudian peraturan tersebut disempurnakan kembali melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan peraturan pendidikan tinggi serta menegaskan nilai-nilai Pancasila dalam sistem pendidikan nasional. Selain itu, dalam peraturan ini juga dijelaskan bahwa setiap jenjang pendidikan memiliki fokus kompetensi lulusan yang berbeda, serta kurikulum yang harus disusun dengan memperhatikan nilai Pancasila, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dinamika perkembangan standar nasional pendidikan di Indonesia itu terus mengalami perubahan dan penyempurnaan sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional serta menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Oke, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai hubungan antar 8 standar pendidikan di Indonesia. Standar pendidikan digunakan sebagai panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan. Artinya, setiap standar itu memiliki peran yang saling mendukung antara satu sama lain untuk mencapai tujuan pendidikan. 8 standar tersebut terdiri dari standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Semua standar ini tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu kesatuan dalam sistem pendidikan. Hubungan antar standar dapat dilihat dari keterkaitan antara standar kompetensi lulusan dengan standar isi dan standar proses. Standar kompetensi lulusan ini merupakan tujuan pendidikan, sedangkan standar isi dan standar proses merupakan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Artinya, materi dan proses pembelajaran harus disesuaikan dengan kompetensi yang ingin dicapai. Selain itu, standar pendidik dan tenaga kependidikan juga memiliki hubungan yang erat dengan standar proses. Hal ini karena kualitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kompetensi guru. Jika guru memiliki kompetensi yang baik, maka proses pembelajaran juga akan berjalan dengan baik dan berdampak pada kualitas lulusan.
Selanjutnya, standar sarana dan prasarana itu mendukung proses pembelajaran juga. Sarana yang memadai akan membantu peserta didik dalam memahami materi yang lebih baik. Seperti kalau pada zaman sekarang ini divisualisasikan melalui adanya proyektor dan LCD. Nah, ketika kita sudah disajikan visualisasi dalam pembelajaran, maka kita akan lebih cepat dalam memahaminya. Kemudian, standar pengelolaan dan pembiayaan berfungsi untuk mendukung pelaksanaan seluruh standar lainnya. Tanpa pengelolaan yang baik dan pembiayaan yang cukup, maka pelaksanaan pendidikan tidak akan berjalan optimal. Terakhir, standar penilaian pendidikan memiliki hubungan dengan seluruh standar lainnya karena digunakan untuk mengukur apakah kompetensi lulusan telah tercapai atau belum. Penilaian ini juga menjadi dasar dalam mengevaluasi keberhasilan proses pendidikan secara keseluruhan. Dengan demikian, hubungan antar 8 standar nasional pendidikan merupakan suatu kesatuan dalam sistem yang saling terintegrasi, sehingga jika salah satu standar itu tidak terpenuhi, maka kualitas pendidikan juga akan terpengaruh. Baiklah, sudah memasuki bagian akhir, yaitu bagian penutup atau kesimpulan. Yang pertama ada kesimpulan dari pengertian Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan atau SNP merupakan kriteria minimal yang dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia. SNP berfungsi sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan guna menjamin mutu pendidikan nasional. Yang kedua ada kesimpulan dari 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Masing-masing dari standar tersebut memiliki fungsi dan peran yang berbeda, namun tetap saling mendukung satu sama lain atau tetap saling menjadi satu kesatuan. Kemudian ada kesimpulan dari dinamika perkembangan SNP di Indonesia. Dinamika perkembangan SNP di Indonesia terlihat dari adanya perubahan dan penyempurnaan yang mengaturnya, mulai dari adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kemudian dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, kemudian direvisi lagi di Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan disempurnakan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 dan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022. Kemudian kesimpulan pembacaan yang terakhir yaitu hubungan antar 8 standar nasional pendidikan. Hubungan antar 8 standar nasional tidak dapat dipisahkan karena seluruh standar saling berkaitan satu sama lain. Standar kompetensi lulusan menjadi tujuan utama yang ingin dicapai, sedangkan standar isi dan standar proses menjadi cara untuk mencapai tujuan tersebut. Selain itu, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, serta standar pembiayaan berfungsi sebagai pendukung dalam pelaksanaan pendidikan. Sementara standar penilaian pendidikan digunakan untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan sudah tercapai atau belum. Demikian presentasi dari kami. Saya sampaikan terima kasih dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.